صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa jami'i ajma'in. Terakhir kita bab apa? Sidi Musa? Terakhir bab Tartib Qomat 59-60 Wow. Irsyadul Masyayikh bil Maqamat. Itu yang tafsir Maqamat sekarang. Kemarin Irsyadat bil Maqamat. Ya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafiz Salawardi, pengarang kitab ini, Kitab Ma'ariful Ma'arif. Beliau bernama Abu Hafsin Umar bin Muhammad bin Abdullah Salawardi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul As-Sittun, bab yang ke-60. Qauluhum fit Taubah, perkataan para sufi, para masyayikh fi dzikri isyaratil masyayikh fil maqamat al-tartib. Bab 60, isyarat para masyayikh mengenai tartib-tartib maqamat. Qauluhum fit Taubah, perkataan mereka mengenai at-Taubah. Qala Ruwaim, berkata Ruwaim ini sezaman dengan Imam Junaid, tapi juga murid Imam Junaid, dan dia adalah guru dari Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, Imam akidah kita. Itu berguru tasawuf kepada Ruwaim dan juga gurunya Ruwaim Junaid. Imam Abul Hasan. Ya? Imam Abul Hasan. Abul Hasan Asy'ari. Ruwaim ini terkenal juga berbicara tentang maqamat. Di sini maqamat yang dibicarakan.
at-taubah, tentang taubat. Qala Ruwain, berkata Ruwain, makna taubati ay yatuba min at-taubah. Gawat kan? Makna taubat itu engkau bertobat dari merasa tobat. Ya. Engkau bertobat dari merasa tobat. Qila ma'nahu qawlu Rabi'ah. Maknanya seperti kalam Rabi'ah al-Adawiyah. Salam. Astaghfirullahaladzim min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Kalau diringkas astaghfirullah fi istighfar. Kalau diringkas, aku beristighfar karena tidak sungguh-sungguh dalam beristighfar. Pernah nggak kita mengistighfarkan istighfar kita? Nggak pernah ya. Kita ngerasa sudah istighfar beres. Iya benar. Kalau udah sholat kayaknya udah suci. Turunannya sama. Istighfar dari sholat yang tidak khusyuk. Istighfar dari zikir yang salahnya. Istighfar dari merasa sudah benar dalam adat. Ini kalau udah merasa benar, udah. Istighfar merasa diri jadi guru, merasa diri sudah salih, merasa diri sudah seorang mursyid, merasa diri sudah menjadi murid, merasa sudah jadi orang torekot, merasa udah ahlu sunnah. Lalu kita merasa sombong dengan itu, merasa benar. Nah ini bahaya. Kita boleh meyakini kebenaran, tapi nggak boleh merasa sok benar, itu nggak boleh. Dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Wasu'ila al-Hasan al-Maghazili an-Taubah. Imam Hasan al-Maghazili ditanya mengenai taubat. Faqal tas'alni an taubatil inabah atau taubatil istijabah. Jadi ada dua taubat versi. Kamu nanya yang mana nih, taubat inabah atau taubat istijabah? Coba kita lihat. Faqala sa'il, ma taubatul inabah? Yang nanya kemudian tambah beranak pertanyaannya. Kalau begitu apa yang disebut taubat inabah? Qala an takhafa min Allah azza wa jalla min ajli qudratihi alaik. Taubat inabah itu kamu takut kepada Allah karena Allah berkuasa terhadap dirimu. Jadi babnya khauf. Babnya apa? Khauf. Pernah kita bermaksiat lalu kita ingat siksaan Allah. Ingat kalau suatu saat kita bisa dicabut oleh Allah. Itu namanya taubat inabah. Pernah nggak ngerasain itu? Maksiat terus ngerasa kayak terancam. Jadi dia bermaksiat tapi nggak menikmati gitu. Maha kafi qalbi. Iya. Dia maksiat asik secara zahir tapi batinnya berkecamuk. Itu tobat apa namanya? Tobat inabah. Lalu ada tobat istijabah. Nah, ini babnya udah naik. Kita kayaknya yang satu aja udah susah nih. Ya, nggak antum, nggak aneh sama. Kita ini punya masalah dalam tobat kita semua. Ya. Jadi saya setiap kali ingat bab tobat itu saya malu karena Allah lebih tahu rahasia-rahasia dalam diri kita. Dan kita tahu kalau kita punya masalah. Orang aja yang mulia-muliain kita. Orang aja yang anggap kita benar. Tapi sebenarnya Allah kan tahu. Maka kita berterima kasih kepada Allah karena Allah tidak menghiraukan masalah kita. Itu sebenarnya. Maka ada taubat al-istijabah. Apa taubat istijabah? Taubat istijabah antastahi min Allahi qurbihi minhu. Kamu malu kepada Allah karena dekat kepadanya, atau kedekatannya kepadamu. Allah dekat atau jauh, kita udah bahas kemarin. Dekat ya? Ini qarib. Inni qarib, aku sangat dekat. Berarti kemanapun kita maksiat, Allah tahu kan? Mau di belakang pohon, di belakang tembok. Ini kemudian kayaknya kita mesti jauh dari Bapak. Ya, sama kita semua. Wa hadza alladhi dzakarahu min taubatil istijabah. Idza tahaqqaqa al-'abdu biha rubbama taba fi salatihi min kulli khatirin yalummu biha siwa Allah.
Wa yastaghfiru minhu wa taubatul istijabah lazimatun li muwatin ahli al-qur'an. Engkau malu kepada Allah karena dekatnya Allah kepadamu. Nah, inilah jika seorang hamba tahaqqaqal 'abd. Jika seorang hamba menerapkan ini, rubbama taba fi salatihi, maka dia akan mulai mengistighfarkan salatnya. Fi salatihi. Kenapa? Dia mulai merasa bahwa salatnya ada masalah. Min kulli khatir, dari setiap lintasan lisan pikiran. Jadi kenapa habis sholat? Seharusnya sholat kan bersih. Lalu kita istighfar lagi karena sholat kita butuh diistighfarkan. Inilah rahasia. Sholat itu kayaknya sholat kita ini nggak ada yang diterima. Wallahi ya. Kayaknya nggak ada orang yang diterima, benar nggak? Kepikiran ini, kepikiran itu, kepikiran macam-macam. Terus apabila kita sholat merasa bahwa sholat kita udah benar, apalagi antum pernah nggak lagi sholat nih, terus merasa sholatnya lebih benar dari yang samping? Gimana? Benar? Sering. Oh, itu harus diistighfarkan. Ya. Berarti istighfar karena merasa sesuatu dalam sholat. Nah, ini yang disebut min kulli khatirin yalumu bihi siwa Allah. Ini tobat apa namanya? Istijabah. Ini yang membuat istilah ini siapa? Al-Hasan Al-Maghazi. Karena di Quran itu ada yang munib, ya. Orang-orang yang datang kepada Allah karena takut, nah ada yang karena malu. Nah, ini disebut mustajib, ya. Taubatul istijabah lazimatun li bawatini ahli al-qurb. Taubat istijabah itu karena urusan batin. Mungkin nggak taubat kita dua-duanya dapat, inabah plus istijabah. Oke. Kalau lagi maksiat inabah, kalau lagi taat istijabah. Itu cara bagi. Qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri ini awwalu man takallama fi al-maqamat wal ahwal fi Misr. Ya. Yang pertama kali berbicara tasawuf di kalangan salaf di Mesir secara tertib itu Imam Dhunnun al-Misri. Maqamatnya luar biasa. Imam siapa namanya? Dhunnun al-Misri. Saya punya guru juga, tetangga ya, salah satu orang luar biasa, namanya Dhunnun, dan sufi juga, Shahibul Kashaf juga. Apa kata beliau? Taubat itu dibaginya minimal 3. Taubatul awam minad dzunub, taubat orang awam dari dosa yang zahir. Kayaknya kita awam ya, banyak dosa soalnya. Ya. Saya selalu membawakan ini kepada diri saya sendiri karena saya tahu diri saya juga bukan suci ya. Yang berikut taubatul khawas dan ghaflah. Taubatnya orang awam tidak hanya dari dosa yang zahir, tapi juga dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Ternyata dosa yang paling berbahaya dan tersembunyi adalah dosa ghaflah. Dan ghaflah itu aslu kulli maksiat. Ini kaidahnya. Al-ghaflatu aslu kulli maksiat. Atau dibalik, aslu kulli maksiatin al-ghaflah anillah. Waridho. Ya. Dihikam. Kalau dihikam apa? Al-ghaflah waridho. Ya, ada kalimat ridho anil nafs. Tapi intinya di ghaflah. Karena ada ayat surat Al-A'raf ayat 205 itu ujungnya wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang ghafil. Ghafil artinya lalai. Supaya kita ingat, maka dilatih ingat. Itulah gunanya thariqah. Jadi thariqah itu kayak sekolah. Maka dia ada latihan, maka ada angka. Kalau ada orang mempertanyakan kenapa ada angka, coba tanya kepada ahli hadis kenapa ada metode penghafalan hadis. Tanya kepada ahli Quran kenapa ada metode menghafal Quran, dan itu macam-macam. Coba antum pernah belajar Iqra, Qiraati, Ya. Tilawati, Baghdadi. Baghdadi. Apa lagi?
macam-macam metode-metode itu. Ya. Ada banyak metode. Itu boleh nggak dipakai? Ada metode tartil. Namanya metode tartil, bukan tartil. Namanya metode tartil. Gimana? Boleh nggak kita baca Quran? Ini latihan baca Quran dengan metode-metode itu. Jadi thariqah itu antum belum masuk ke yang sebenarnya loh. Orang berthariqah itu belum sebenarnya, itu udah berlatihan. Jadi kita kalau berthariqah jangan GR dulu. Itu berlatihan, biasa. Ujungnya thariqah hakikah. Ujung hakikat itu artinya ilmu. Al-haqiqatu al-ilmi. Hakikat itu adalah ilmu. Itu arti hakikat. Kalau ma'rifat, al-ilmu bikulliyati. Ilmu secara utuh. Yang disebut ma'rifat. Ujungnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilm ma'al-adab. Ya, lupa. Itu diingat juga bahwa kita pernah mengkalamkan sebelum bahwa ada ilmu ma'al-adab. Dan ada taubatul khawas minal ghaflah. Para muridin yang sudah naik ke maqam spesial khawas, dia lupa kepada Allah, dia menyesal. Gimana? Pernah nggak bertobat dari kelalaian? Kalau sudah, berarti sudah masuk ke level ghaflah. Bukan berarti orangnya nggak maksiat secara zahir, tapi batinnya sudah mulai mengalami kualitas yang luar biasa. Gimana kira-kira? Jangankan di luar sholat, dalam sholat itu lupa kepada Allah. Ya, benar ya? Kayak gitu merasa sok wali juga. Ya, merasa thariqah itu paling benar. Jauh gitu. Malu kita kepada Allah. Wa taubatul anbiya'i min ru'yati ajzihim an buhuli ma nalahu ghairuhum. Taubatnya para nabi min ru'yati ajzihim, karena melihat kelemahan mereka, an bulughi ma nalahu ghairuhum. Ya, saat melihat apa yang dicapai oleh selain mereka. Boleh juga kita ambil dari hadis Nabi kalau tobatnya Nabi. Nabi Muhammad tobatnya apa? Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah al-azim fa astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Ada kan hadis itu? Muslim. Aku merasakan di dalam qalbu ada ghain, yughan. Ghainnya Nabi itu apa? Cahaya. Jadi Nabi itu diberikan mukasyafah. Nabi istighfar dari mukasyafah itu. Pernahkah kita istighfar dari mukasyafah yang kita alami? Jangan-jangan mukasyafah kita mukasyafah syaitannya. Nabi udah pasti bukan mukasyafah syaitannya. Bukan penyingkapan dari setan. Penyingkapan nurnya sendiri. Tapi cahaya itu menghalangi yang dibalik cahaya. Maksudnya apa? Nabi terhijab oleh ghain itu, maka belum istighfarkan hijab-hijab itu. Jadi teman-teman, mukasyafah itu sendiri hijab. Ya, mukasyafah ini, mukasyafah malakiyah, atau melihat malaikat, itu sendiri hijab. Asik loh di situ. Mukasyafah nabatiyah, ntar melihat pohon-pohon bertasbih, itu sendiri hijab. Mukasyafah hayawaniyah, bahimiyah, sibaiyah, oh lebih gawat lagi. Ntar ngeliat orang kelihatan orangnya kayak guguk gimana. Oh itu bener-bener hijab itu. Ntar kita suzon sama orang. Bener? Monyet di dalamnya gitu. Pantesan dia orang suka cari-cari perhatian, suka ngomong gak jelas, suka ngambil punya orang, suka loncat-loncat gak jelas, gak fokus. Kan jadi begitu, bahaya sekali. Jadi gak usah minta mukasyafah yang aneh. Kita mukasyafah itu mukasyafah sulul, biar Allah bukakan kita ini punya aib. Ya Allah bukakan aibku di depanku sehingga aku merasa malu di hadapanmu. Cukuplah kita yang tahu dengan Allah kan.
Orang kalau udah begini mukasyafahnya, dia mintanya kenal Allah ya. Nah, nanti pasti dikasih hadiah-hadiah. Ketemu jin itu biasa itu. Ketemu malaikat itu biasa mereka. Ketemu Nabi, udah hari-harian mereka. Ya. Ketemu Allah kan lewat ketemu Nabi dulu. Cuma ada yang lewat mimpi, ada yang lewat jaga, itu aja bedanya. Sesuai dengan hadis Imam Bukhari yang kita pernah baca. Su'ila Abu Muhammad Sahlun أن الرجل يتوب من الشيء ويتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه ويسمع به فيجد حلاوته. ما شاء الله. Abu Muhammad ini Sahal Al-Tusturi kali namanya. Ditanya mengenai seseorang yang bertobat dari suatu maksiat yang dia tinggalkan, lalu udah selesai kepikiran. Kalau kepikiran kerasa enak gak? Kebayang enaknya. Imajinasi kita pernah menikmati maksiat itu, kemudian datang lagi. Kalau orang narkoba sakau ya. Di kolbi, cukup dengan dalam hatinya dia terkenal. Au yara, atau dia melihat orang melakukan itu lalu dia kemudian tertarik mengulang kembali. Au yasma, dengar cerita orang. Fayajidu halawata, kemudian merasakan manisnya maksiat itu kembali. Ini cerita beliau. Romantisme. Iya, betul. Romantis maksiat. Dan semua kita nggak ada yang lepas dari itu. Ini jangan sok suci nih. Ini kita ukur-ukur faktor manusia. Coba lihat jawabannya. Al-halawatu tab'ul basyariyah. Untuk dijawab begini, sebenarnya rasa candu maksiat itu memang udah tabiat manusia. Mau kamu wali, mau kamu orang biasa, mau kamu murid, mau kamu kiai, pasti merasakan itu. Jadi kita kalau ingat maksiat, terkenang nikmatnya gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, orang nonton bokep kan sama. Nonton bokep kan ya roh, dia melihat kembali, ya kan? Mau mengenang kembali itu sama aja. Tahu ya, dengar cerita dari orang. Itu baca, kalau dulu kan orang-orang baca cerita picisan. Apa jawaban beliau? Beliau nggak bikin takut orang. Dikasih senang dulu. Memang manusiawinya manusia menikmat. Al-halawa tab'ul basyariyah. Rasa manis maksiat itu tabiat manusiawi. Wala budda minat taba', dan memang begitulah tabiatnya. Wala salahu hailah, dia nggak bisa menghela, nggak bisa menghindar. Ya. Berarti kalau candu maksiat itu datang, gimana? Emang begitu adanya. Nah, disitulah kita perlu berjuang. Illa yarfa' qalbahu ila maulah bisyaqwa. Di saat itu dia harus mengadu kepada Allah. Jadi curhatnya kepada Allah. Curhat ke makhluk, terjebak lagi kita. Wa yunkiruhu biqalbi. Nah, secara qalbiyah ingkari itu. Ini terasa enak nikmatnya, tapi ingkari. Wa yulzim nafsahu al-inkar wa la yufariqu. Lalu mengingkarinya secara nafsiyah. Wa yad'u Allah an yunsiyahu dzalika wa yushghilahu bi ghairihi min dzikrihi wa ta'atihi. Dan meminta kepada Allah agar membuat dia melupakan itu. Ya. Jadi ada orang yang tidak bisa move on, itu karena dia dihantui terus dalam maksiatnya. Nah, itu kerjaan setan. Berarti kalau kita dihantui oleh maksiat, lalu kita nggak mau menjadi orang baik, nggak pede gitu. Antum kemudian nggak mau lagi pakai baju koko, pakai kopiah, pakai jilbab, musuh yang kotor kok. Gak begitu caranya, itu namanya putus asa. Maksiatnya orang maksiat putus asa. Terus gimana? Perbaiki aja sebisanya kita. Allah kan suka dengan orang yang perbaiki diri. Jadi Allah itu senyum-senyum sebenarnya. Kalau ada orang rasa candu maksiatnya datang lalu dia berusaha melawan itu Allah senyum-senyum. Tinggal dia berkalam, ya Allah selamatkan aku, diselamatkan oleh Allah. Bahkan seandainya dia kembali maksiat nanti, setelah maksiat langsung Allah ambil, Allah kembalikan.
Sengaja itu. Ada orang yang taatnya luar biasa. Taatnya luar biasa. Saking taatnya, dia merasa dirinya paling taat. Dan jijik ngeliat ada orang maksiat. Jijik dia ngeliat orang. Kalau ada orang berbuat, dia neraka. Ada yang nggak pede waktu, neraka. Begitulah terus. Ada orang nggak sholat ke masjid, neraka. Begitu terus. Jadi dia taat secara zahir, tapi batinnya itu uzon kepada makhluk. Akhirnya dijebaklah orang itu suka kepada seseorang, lalu mereka bermaksiat. Di situ dia selesai bermaksiat, dia nangis. Berhari-hari dia merasa tidak pede dengan bermaksiat. Dan tidak pede dengan taat. Maksiat pede. Nah, di situlah dipertanyakan, untuk apa taat dia selama ini? Kalau dia dengan satu maksiat, dia jatuh. Gitu. Ada lagi satu lagi. Kalau yang tadi kan ini dia terpuruk. Jadi Allah sengaja kasih dia kesempatan. Nih, kamu jijik sama orang maksiat, cobain tuh. Kalau maksiat itu datang, kamu nggak bisa melawannya. Ini kan disebut tabu'ul basyariyah. Tabiat manusia. Kalau candu itu datang, kamu nggak akan sanggup. Kamu sakau. Makanya masuk ke bahasa Indonesia kan syakwa. Syakwa itu bukan psikologi. Syakwa itu kan orang sedang kecanduan sesuatu, lalu dia ingin mengekspresikannya, dia tumpahkan ke siapa? Bisyakwa. Maka dia kemudian dia lepaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak usah, jangan berhenti, biasa aja. Taat maksiat itu udah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Karena banyak orang bermaksiat dalam taatnya. Dan banyak orang menemukan taat dalam maksiatnya. Maksudnya gimana tuh? Antum taat tapi merasa suci, itu maksiat kan? Ada orang maksiat tapi dia gundah gulana di situ. Ini ya rasanya maksiat. Gimana bagusnya? Bagusnya sih nggak pernah maksiat. Tapi emang ada orang nggak pernah maksiat? Nggak ada. Antum nggak maksiat zahir, maksiat batin, ghaflah lalai. Nggak maksiat lalai, maksiat kurang adab. Baik. Ada lagi yang sholatnya banyak, puasanya dahsyat, dia juga bersedekah. Kata orang kalau sedekah, gimana kata orang? Tadfaul, ada hadisnya? Ada hadisnya. Sedekah menolak bala. Dalam pikiran dia bala itu cuma urusan zahir, urusan zahir aja. Ternyata bala yang zahir itu datang, padahal dia habis sedekah. Gimana? Dia mulai meragukan. Nah, ini ujian syak ini musibah juga tuh. Ya. Kata orang kalau belajar zikir hatinya tenang. Ini belajar zikir malah tambah galau. Gimana tuh? Apa bedanya orang kalau udah belajar zikir maksiat? Kalau udah belajar zikir cepat baliknya. Kerasa maksiat itu kepisah dari badan kita. Ini kayaknya bukan aku deh. Gitu. Tapi bukan aku kok menikmati gitu. Di situ dia merasa dirinya munafik. Saat dia merasa munafik, di situ dia menjerit, itulah syakwa. Ya. Maka jangan pernah melihat ada orang maksiat itu antum hinain dia, itu jangan pernah. Siapa tahu itu terakhir maksiat dia. Ya, jangan juga seneng melihat orang taat, mengobangin dia, puji-puji dia. Siapa tahu itu akhir dari taat dia. Besok dia maksiat terus. Maksudnya apa? Dia masih sholat, tapi dia maksiat dalam sholatnya. Gitu. Merasa dirinya paling benar. Dan itu udah lihat. Akhir zaman ini kan begitu. Akhir zaman itu semua maksiat ada. Maksiat dari zaman Nabi Syis sampai sekarang ada. Jadi kita ini bisa ngaji, bisa zikir sekarang ini udah syukur. Kita syukuri nikmat itu, jangan putus asa. Antum ini besok sampai tahu kena maksiat itu. Terus gimana? Nggak mau datang lagi? Nggak mau ngaji lagi? Emang Tuhan kita kemarin sama sekarang beda?
Kan tetap sama. Kalau taat Tuhannya kita syukuri. Kalau maksiat kita taubat, udah selesai gitu aja. Bukan nyuruh maksiat loh ini ya, jangan salah paham ya. Iya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena semua maksiat sudah ada di handphone kita sekarang. Di handphone semua sakti tuh handphone. Lebih sakti dari tongkat Nabi Sulaiman. Iya, bisa transfer maksiat lagi. Bukan transfer apa? Transfer maksiat bisa. Allah. Jadi betul-betul aneh kalau ada orang belajar tasawuf tuh sok suci gitu, aneh. Belajar agama terus merasa benar. Ada yang tobat hijrah nyalahin musiknya coba. Dia yang masalah. Musik ini kan, alat musik ini kan juga makhluk Allah, dia bisa protes loh sama Allah. Ya Rob, aku disalah-salahin sama dia, padahal dia nggak bener. Ntar atau kalau maksiat nyalahin handphone kan? Gimana? Handphone kita kan protes. Loh saya dipegang-pegang mulu kok berarti. Saya udah terus antum maksiat nyalahin orang yang kita bermaksiat sama dia. Kita diajak mabuk-mabukan nyalahin dia. Enggak kan keputusan sama kita. Ya. Maka bahkan kepada orang yang bermaksiat bersama maksiat dengan kita, teman-teman maksiat, kita nggak boleh mandang dia hina dan nggak boleh nyalahin dia gitu. Karena prinsip menyalahkan orang lain itu sifat iblisiah. Jadi antum udah bisa tobat nih, setan datang lagi, ayo salahin anu gitu. Jadi ada syaitan ba'dal hijrah. Syaitan ba'dal hijrah takhti'atul ghair. Syaitan setelah hijrah, kamu menyalahkan selain dirimu sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Adam kalau salah nyalain siapa? Nyalahin diri sendiri. Gak pernah nyalahin iblis. Ada gak dalil bahwa Nabi Adam menyalahkan iblis? Hatta di debat sama Nabi Musa, nyalahin iblis gak beliau? Enggak. Itu namanya ma'rifat adamiyah. Ma'rifat Sayyidina Adam. Ya, semoga kita dapat ilmu itu. Ya, sehingga kita wise. Ma'rifat adamiyah, Adam, kullu bani Adam khatta'un. Itu kaidahnya. Faham ma'rifat adamiyah, kita akan, kalau maksiat pun, kita cepat balik. Nggak akan terpuruk lama. Kan takdir ini kita nggak tahu. Ada pergerakan satu khilafah, udah masuk di Indonesia, tapi cenderung ke qadariyah. Free will. Apa kata dia? Ke jamaahnya. Kalau ada maksiat, emang Allah, izin Allah. Kamu maksiat, izin Allah enggak? Jamaahnya dengan polos mengatakan, oh enggak mungkin dong, masa izin Allah? Masa Allah mengizinkan maksiat? Allah jahat dong. Masa Allah mengizinkan kezaliman? Allah jahat dong. Tuh, gitu logikanya nih bangun. Kali dia ngomong ya. Dia nggak bisa membedakan izin dengan ridho. Pernah nggak ada seorang ibu, bapak marah ke anaknya, yaudah kamu pergi. Tapi izin pergi itu tanpa ridho. Itu orang tua, masa Allah nggak bisa? Mereka lupa kaidah itu. Di Quran ada, fa'budu ma syi'tum min dunillah. Sembahlah selain Allah sesukamu. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, kufur. Siapa yang mau iman, iman. Emang ini kebebasan? Enggak, itu justru Allah kayak orang tua lagi marahin anaknya. Dia salah paham itu. Ini aliran pembawa, salah satu pembawa khilafah ke Indonesia, mereka buat training daurah-daurah, itu omongannya. Berarti benar mereka akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sayang, beberapa ustadz aswaja kok malah temenan sama mereka. Cuma karena ngomong khilafahnya mirip. Padahal beberapa ustadz aswaja ini sama akidah Ahlussunnahnya dengan ustadz sama aswaja. Cuma karena beda opini politik diserang-serang, pakai surat cinta segala. Kalau surat cinta ya pakai WA aja sih ya, pakai WA, pakai ya. Itu namanya mau cari lawan, ya. Bukan surat cinta begitu. Kalau mau nasihatin orang, kalau ente betul bermazhab Syafi'i, bermazhab salaf, ngikutin sunnah Nabi, ngomong dua mata, 4 mata, ya.
Jangan pakai begitu, surat terbuka. Itu kan gaya-gayaan itu namanya ya. Itu kita juga harus tobat itu ya. Saya juga harus tobat itu. Taib. Wa in ghafala 'an al-inkar tarfata 'ain akhafa 'alayhi an la yuslim wa ta'mal al-halawa fi qalbi walakin ma'a wujudil halawa yalzam qalbul inkar. Ini sudah sama dengan yang saya jelasin tadi ya. Di belakang tuh ada Su'ila Susi anit taubah. Imam As-Susi, jadi ada imam yang nisbatnya ke Sus. Pada disebut As-Susi. Ini bukan susinya ya, mantan menteri ya. At-taubatu min kulli syai' dhammuhu. Coba di teks itu apa sih di Musa? Zammahu. Oh, apa? Zammahu al-ilmu. Zammahu al-ilmu ila ma madahu al-ilmu. Taubat dari segala sesuatu adalah ilmunya mencacinya ila ma madahu al-ilm. Jadi dia berpindah dari celaan itu kepada yang terpuji secara keilmuan, gitu maksudnya lebih kurang. Wa hadza wasfun ya'ummu adh-dhahir wal batin liman kushifa bi sarihil ilm. Dan ini sama mau dosa zahir ataupun dosa batin. Li'annahu la baqa'a lil jahli ma'al ilmi kama la baqa'a lil laili ma'a tuli syams. Karena kalau orang jahil datang ilmu yang terang kepadanya, maka kegelapan kejahilannya hilang. Kejahilan itu gelap, ilmu itu terang. Kalau ilmu sudah dapat, hilang kegelapannya. Kalau orang sudah tahu, sadar bahwa tobat itu kesadaran kita setelah maksiat, sedang maksiat, atau sebelum maksiat, maka berarti dia sudah dapat ilmu. Nah, at-taubah itu, kalau versi saya bagi 3. Qoblal maksiyah, asna'al maksiyah, wa ba'dal maksiyah. Ada nggak di kitab Sidi Musa? Kayaknya nggak ada ya. Tobat sebelum maksiat. Tobat saat maksiat. Tobat setelah maksiat. Ilmu bid'ah apa lagi nih? Bukan. Ini kan para imam ini kan punya pendekatan inabah, istijabah. Kita juga diberi beberapa quote-quote oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillah. Ini beberapa video dibalik. Kelihatan saya minum pakai tangan kiri. Ada kan? Ada beberapa video tuh. Terantum kasih tahu ya, mereka itu videonya yang kebalik. Maka perlu ada tulisan-tulisan di belakang tuh kalau jadi bukti ya. Kalau ini kan kebaca. Ntar jadi senjata bagi orang yang benci dan hasad. Ya. Sengaja, Pak. Iya. Padahal kalaupun minum pakai tangan kiri itu nggak dosa, cuma makruh. Makruh kan? Makruh itu babnya ismun dosa atau apa? Cuma su'ul adab. Ya, kalau masuk ke kitab, maksudnya ke adabut ta'am. Bukan maksiatut ta'am, benar nggak? Maksiat bab fikih, adab bab husnul, bab al-jamal ya, wal hisan, bab kesempurnaan. Berdiri Nabi nyuruhnya apa? Apa kalau minum? Berdiri itu atau duduk kalau minum? Iya. Tapi Sayyidina Ali pernah minum berdiri. Melihat Nabi pernah minum air Zam-Zam berdiri. Terserah mau dibilang ilatnya bahwa Nabi Muhammad itu karena lagi mobile manasik, maka beliau minum berdiri. Loh, ini air termulia, benar nggak? Air termulia di dunia, air yang keluar dari tangan Nabi, yang kedua Zam-Zam. Baru dengar juga ya? Yang pertama yang keluar dari tangan Nabi itu paling mulia tuh. Yang kedua Zam-Zam. Nabi minum air termulia berdiri. Gimana? Karena beliau lebih mulia dari air. Sederhana aja. Tapi itu bukan jawaban yang sahih ya. Iya. Jadi ada maksiat sebelum tobat. Maksiat sebelum tobat apa? Ketika manisnya maksiat itu datang, antum sadar. Disitulah kemudian kita iltija ilallah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat fafirru ilallah. Itu serangannya dahsyat itu.
Karena nggak ada pun iblis, kita tetap maksiat loh. Kan orang-orang nanya, kalau iblis dibelenggu pada bulan Ramadan, kok masih ada maksiat? Karena masih ada nafsiyah namanya. Apa arti nafsiyah? Kecenderungan diri kita yang bawaannya kepada yang rendah-rendah. Jadi kecenderungan yang kepada yang rendahan itu untuk ukuran manusia, manusia ini kan mulia karena akal. Jika itu namanya maksiat. Itulah definisi maksiat versi saya. Jadi maksiat itu melakukan sesuatu yang di luar kepantasan yang Allah berikan buat kita. Kita tuh nggak pantas melakukan itu karena Allah udah memberikan fasilitas kaum yang mulia. Lalu kita merendahkan diri sendiri. Itulah maksiat. Namanya membangkang. Allah udah kasih fasilitas bagus malah kita nggak pakai gitu. Pantasnya manusia ngomongin yang baik-baik tentang temannya. Sekarang dia ngomongin yang buruk-buruk. Terlihat oleh orang yang kasyaf seperti yang ada di Quran, kayak dia makan bangkai mati. Pantas nggak seorang manusia makan bangkai mati? Yang pantas manusia makan bangkai yang bukan bangkai, daging yang disembelih. Itu maksudnya. Jadi semua dosa dan maksiat itu sebenarnya adalah segala sesuatu perbuatan yang menjatuhkan harkat si manusia ini. Dia sebagai khalifatullah. Itu definisi maksiat versi saya. Ya, wallahu alam ya, tapi itu yang tepat menurut saya. Itu akhir zaman lah. Jadi ketika hasrat rendah itu datang, dia tidak merendahkan pelakunya. Dia juga sadar orang ini ketika hasrat itu datang, dia nggak bisa melawan. Nggak bisa dia lawan. Serangannya dahsyat sekali itu. Di situ kita harus betul-betul munsif. Kita sadar benar bahwa kita harus selamatin diri kita dan selamatkan dia. Malah bukan ngata-ngatain ya. Taib. Yang kedua apa tadi? Gimana caranya itu? Ciri-ciri orang sudah bertobat saat maksiatnya. Setiap dia maksiat, kolbunya menyebut nama Allah lebih kencang. Allah. Enggak nikmat sama sekali itu. Itu batin dia sudah tobat, cuma zahirnya sedang terperangkap. Itu udah berat tuh. Cuma pasti kapok, nggak enak. Jadi dia akan mulai merasakan tidak nikmat bermaksiat. Tadi kalimat yang di atas tadi masih ingat? Nikmatnya maksiat itu karena kita belum merasakan atau lupa rasa nikmat cinta kepada Allah. Lazzatut ta'ahnya nggak terasa, lazzat ta'atnya nggak kerasa, maka kita cari lazzah di. Nah, sama nih. Antum itu tidak akan pernah mengharamkan seni suara ataupun musik secara tabii. Walaupun udah didoktrin nih, musik haram. Menurut ulama, 4 mazhab. Wah, dia sabotase, katanya nggak boleh bermazhab. Giliran sesuai dengan nafsu dia haram-haramin tuh musik pakai 4 mazhab. Padahal itu sabotase. Mazhab Imam Malik dan Zahiriyah tidak mengharamkan musik. Ya kan? Coba cek sendiri. Tapi ada di antara ulama Malikiyah yang mengharamkan musik. Atau ada satu riwayat dari Imam Malik yang melarang begitu, tapi bukan larang tahrim. Ini sabotase aja tuh, ya. Di kalangan Syafi'iyah juga sama, Hanafiyah juga sama. Jadi perdebatan 4 mazhab itu ada di satu mazhab. Jadi sebenarnya kita nggak perlu keluar-keluar mazhab, nggak perlu pindah-pindah sebenarnya. Kalau ngerti loh ya. Ini baru ngerti fikih Syafi'i dari guru ngaji di TPA. Belum tahu mazhab Syafi'i versi Sidi Musa kan? Ya. Cobalah baca-baca tuh. Ya. Nikmat loh, nikmat sekali. Antum mulai dah baca Al-Wajiznya Imam Ghazali. Itu kitab dihafal oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hafal kitab Wajiz Syafi'i. Ya, 2 kali tebal ini. Hafal deh. Gimana? Ada yang bisa? Terus sekarang orang berani ngecengin Imam Nawawi coba. Terus dia bilang Imam Nawawi akidahnya nggak benar, fikihnya nggak kuat.
Dia yang gak benar, yang saya lain imam. Jadi ini taubat asna al-ma'siyah. Jadi apa indikatornya? Zikirnya tambah kencang, batinnya menolak, ujungnya adalah adamu al-lazzah fil ma'siyah. Kelezatan maksiatnya tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, ini standar. At-taubah ba'dal ma'siyah, itu standar itu. Semua orang harus melakukan itu. Ya. Wow. Nabiullah Khidir, kenapa tidak disebut maksiat? Jadi beliau itu bukan qobla lagi. Ilmunya Nabiullah Khidir bukan di qobla. Kenapa Nabi Khidir bunuh orang tidak disebut maksiat? Tadi apa rumusan maksiat? Dosa? Melakukan sesuatu yang tidak pantas. Nabi Khidir itu makomnya adalah tajalli fi af'alillah saat itu. Dia fana dalam fi'il Allah. Fana fi ilmillah. Maka saat itu beliau mau apapun dipegang itu adalah langsung ridho dan izin dan ridho. Salam. Horor sekali Pak tentara. Gak usah tukar baju, udah begitu aja deh. Jadi Nabi Khidir, ini antum akan tambah paham Sayyidina Khidir dengan definisi tadi. Karena definisi itu dari beliau sebenarnya. Dari beliau sebenarnya, bukan aneh yang buat itu, masa aneh yang buat. Ya, Ar-Razi siapa bisa buat definisi? Jadi Nabi Khidir itu ketika membunuh seorang anak kecil, dia nggak turun dari harkatnya, emang dia makomnya di situ. Dia sudah ngelihat jalur takdirnya si orang tua dari anak ini. Maka diselamatkan dengan cara diambil nyawa itu anak. Jadi kalau bahasanya bukan membunuh, tapi ngambil nyawanya, biar masuk surga duluan. Karena kalau dia gede, dia jadi pemaksiat. Dia akan menyesatkan orang tua aja, masuk nerakanya bisa 3 sekaligus. Dia orang tuanya berdua. Kalau itu membuat mereka selamat, itu maksiat nggak? Gimana? Itu yang disebut malamatiyah. Ya. Jadi Nabiullah Khidir maksiat nggak? Jadi dia nggak perlu taubat karena itu pun bukan qobla, karena beliau sudah ilmunya sudah ilmu sebelum itu. Ilmu beliau ilmu azaliyah. Paham? Ilmunya ilmu azaliyah karena sifat ma'aninya sudah diganti Allah. Kan kita punya sifat ma'ani dalam diri kita. Tapi makhlukiyah. Allah punya sifat ma'ani tapi sifat rububiyah. Rububiyah nahnu marbubiyah. Kita yang dicipta, Rob itu Khalik. Kita bisa melihat karena Allah memberi percikannya. Namun kalau Allah kemudian memberikan cahaya lebih banyak, maka hilang itu fana. Di saat itulah Nabiullah Khidir bisa ngambil nyawa itu anak. Ya, semoga kita dipertemukan dan diajarkan oleh beliau. Ya, amin, amin. Semoga beliau ridho jadiin kita sebagai murid-muridnya. Ya. Karena Sayyidina Al-Khidir itu dulu mengajari para nabi. Maka beliau ketemu ribuan nabi. Ya, ribuan nabi beliau ketemu dan mengajarin semua nabi. Karena nabi sudah nggak ada, maka yang diajari adalah karena wali-wali ini adalah orang-orang yang mewarisi nabi yang dulu. Jadi antum menabi dulu itu cuma 1 jengkal aja tuh. Nabi di depan nih, kita di belakangnya. Untuk wali akhir zaman. Maka ulama pewaris para nabi itu maksudnya gitu, waris. Di belakang dia langsung kita. Idealnya begitu kalau kita jadi wali. Tapi masalahnya kapan jadi walinya? Semoga segera Allah angkat kita jadi kekasih-kekasihnya. Jadi wali bukanlah menjadi orang sakti. Menjadi wali bukan menjadi orang yang tiba-tiba menghilang kemana-mana. Jadi wali bukan orang yang ngomong-ngomong nggak jelas. Itu ada pembagian-pembagiannya. Jadi wali itu jadi kekasih Allah. Mau nggak jadi kekasih Allah? Dia masa nggak mau? Kekasih itu dia ada kasih dan cinta karena kenal atau bukan karena nggak kenal? Maka tambahlah pengenalan kepada Allah.
maka kita akan tambah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah jatuh cinta kepada Allah, Allah pun tambah jatuh cinta sama kita. Terus duluan mana yang jatuh cinta? Imam As-Susi mengatakan seperti itu. Lalu Imam An-Nuri. Nah, ini mana nih si apa? Bukan. Syarifuddin Zamani mana? Dia koneksinya sama Abul Hasan An-Nuri nih. Ya. Abul Hasan An-Nuri tuba an kulli syai'in siwallah. Ini lebih canggih lagi dia. Tobat itu kamu sadar karena kamu pernah terbersit segala sesuatu selain Allah. Jadi tobat itu bertobat karena terbersit di kolbu selain Allah. Gimana? Tinggi nggak makomnya Imam An-Nuri ini? Tinggi sekali. Situ Sufyan Ats-Tsauri. Bukan Sufyan, Abul Hasan Ats-Tsauri. Ini Abul Hasan An-Nuri benar. An-Nuri bukan Ats-Tsauri ya. Ini bab taubat. Sekarang qauluhum fil wara. Orang yang wara disebut wari', sangat wara ya. Milaku dinukum al-wara'. Pegangan agamamu yang inti adalah kewaraan. Jadi runtuhnya, lepasnya keberagaman seseorang jika dia sudah tidak wara'. Apa arti wara'? Coba kita lihat apa arti wara' versi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Versi Abu Darda, versi Umar, versi Haris, versi Shibli. Ada Shibli juga sini kan. Beda sama Shibli ini kayaknya. Beliau mengatakan qala akhbarana Abu Zur'ah. Jadi beliau ngambil hadisnya dari Imam Abu Zur'ah Al-Maqdisi, salah satu pengarang kitab Tarajum dan yang berisikan jarh wa ta'dil ya. An Abi Bakrin ibn Khalaf an Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini sanadnya pendek sekali nih. Jarak beliau dengan Sulami cuma 2 orang ya. As-Sulami kan guru dari Imam Kusyairi. As-Sulami itu sufi, nulis kitab Haqaiqut Tafasir. Tapi oleh orang-orang yang mujassim, apa kata mereka? Kullu ma fihi zandaqah. Semua yang di dalamnya adalah kezindikan. Jadi orang-orang dulu itu emang sudah biasa menzindik-zindikan para sufi kalau mereka nggak ngerti. Jadi dari dulu itu pewarisnya ada. Jika para wali mewarisi para nabi, maka musuh-musuh para nabi juga ada pewarisnya. Itulah mereka-mereka itu. Jadi antum kalau ngelihat ada orang ngomong sufi zindik, wah jangan-jangan dia pewaris nih. Pewaris apa? Musuh para nabi ya. Qala akhbarana Abu Sa'id Al-Khallal, qala haddatsani Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah dia punya kitab Rad terhadap Jahmiyah dan kemudian tentang sifatullah dan beberapa juga madsus ya. Sehingga orang mengira beliau ini mujassim, padahal beliau bukan mujassim. Ya, beliau seorang ahlus sunnah wal jamaah ya. Qala hadatsana Umar bin Utsman qala hadatsana Baqiyah an Abi Bakr ibn Abi Maryam an Hubayb ibn Abid ibn Ubaid an Abi Darda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a ala nahrin falamma faragha min wudu'ihi afragha fadlahu fi an-nahar wa qala yuballighuhu Allah azza wa jalla qauman yadfa'uh. Nih hati-hati nanti kalau apa namanya nih wudu. Coba lihat. Kata Abu Darda, satu kali Rasulullah berwudu di sungai. Kalau sekarang air ngalir lah. Ya, keran lah namanya. Terus setelah selesai, falamma faragha min wudu'ih, bukan wudu tempat wudu. Wudu'ih dari aktivitas wudunya, afragha fadlahu fin nahar. Sisanya beliau tuangkan ke sungai. Itulah sungai yang paling beruntung. Karena ada bekas-bekas Nabi di situ. Saya penasaran ini di mana nih tempat ini. Apa kata Nabi?
yuballighuhullahu azza wa jalla qauman yanfa'uhum. Semoga air ini sampai kepada satu kaum yang membutuhkannya, yang memerlukan manfaatnya. Maka kalau wudu, air kecil aja. Ya, kecil aja. Ini airnya di sini pakai mesin ya, ada sumur kan? Bisa habis. Kalau semua orang mikir, paling saya doang, zzz, pas kita giniin ke muka, ada yang kebuang nggak? Banyakan kebuang atau yang kepake? Oh, antum wudu sama setan. Pantesan syak mulu. Pantesan ngerasa wudunya kayak ada yang masalah. Karena yang tahu. Walahan. Ya, ntar kita bacain nama-nama setan ya. Ada namanya Dasim, ada Walahan, ada beberapa nama setan. Tapi saya juga lupa semua. Nauzubillah minhum ya. Nauzubillah min iblis. Bismi Azazil wa junudihi wa zurriyatihi ya. Semoga Allah menjaga kita dari godaan-godaan itu. Yang paling parah itu setan syak. Nah, hati-hati. Setan syak itu paling parah. Kapan syak mulai? Ketika antum mulai berkorban. Kalau sekarang kan ngaji-ngaji doang. Gak ada berkorban kan? Gak ngorbanin waktu, gak ngorbanin fulus. Ya. Enggak kan? Mulai saja kemudian dituntut berkorban, akan mulai syak. Maka di luar sana sudah banyak orang membuat pergerakan-pergerakan akhir zaman. Dan mereka menuntut pengorbanan dari anggota-anggotanya. Baik dengan cara halus, soft. Ataupun secara belak-belakan. Jangan sampai salah berkorban. Kalaupun berkorban habis-habisan waktu kita, jiwa kita, harta kita, berkorbannya kepada jalan yang tepat. Bukan ke jalan yang salah. Karena akhir zaman sama Nabi kan sama. Dulu Sayyidina Abu Bakar mengorbankan waktunya, hartanya, semuanya. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Ali nggak punya apa-apa, udah dirinya. Sekarang kan masih asik-asik kan ngaji, sekarang ngaji-ngaji aja dulu. Ntar ada masa kita harus korban. Mengorbankan kan, bi amwalikum. Nah, harta dulu baru jiwa. Ya. Ya kalau wudu nanti tolong ya, kecil aja. Bukan nyuruh, kita nggak takut bayar listrik, banyak yang mau bayarin soalnya. Tapi kita ingat sama hadis ini. Ini musim hujan, oke. Tapi kalau nggak musim hujan, airnya berubah loh. Bener ya Panji? Berubah airnya. Pernah habis loh di sini. Pernah habis di sini. Karena semuanya kayak orang kaya di surga. Padahal Nabi ngomong, iktasid walau kunta fin nahrin jarin. Kamu berhematlah meskipun di sungai. Nah itu Nabi yang ngomong tuh. Oke? Baik. Qala Umar bin Khattab la yanbaghi liman akhadha bit taqwa wa wazana bil wara'i ay yudhilla li sahibi dunya ay yadhulla ya ay yazil coba ditasrif sedikit Ustaz. Zalla yazullu ya ay yazulla. Ini bukan yang wazan bukan yang mutaaddi, bukan, tapi dia merendahkan dirinya. Yazulla ya, zalla yazullu ya. Ya. Tidaklah mesti bagi orang yang bertakwa, ini banyak disalahpahami nih kalam ini. Tidaklah wajar seorang yang bertakwa yang kemudian menjadikan wara' sebagai timbangan hidupnya untuk menghinakan dirinya kepada sahibid dunia. Sahibid dunia siapa? Pejabat, pemimpin. Kecuali, kata Imam Nawawi, pemimpinnya soleh, adil. Kalau pemimpin soleh dan adil, berarti dia waliullah. Masalahnya, adil itu sekarang opini. Kalau versi A, si anu adil. Versi B, si anu tidak adil. Itu masalahnya sekarang. Maka, kita nggak boleh suuzon kalau ada seorang ulama cium tangan pemimpin. Mungkin versi dia, si pemimpin ini imamun adil. Sebagaimana kita nggak boleh suuzon kepada orang ulama yang dia nggak mau ketemu pemimpin dan nggak mau diundang pemimpin,
dan gak mau merendahkan dirinya di hadapan pemimpin. Mungkin dia dapat opini, dapat data bahwa pemimpin tersebut seorang yang tidak adil. Gitu. Kalau kita nggak usah, biarin aja mereka. Kita nggak usah masuk ke wilayah itulah. Paham maksud saya? Manhaj kita dari dulu manhaj wasati, pertengahan. Pertengahan itu hanya bisa dengan husnuzan. Meskipun jadi pertengahan, antum tidak jadi yang pertama dan kedua, dan akan dibully yang pertama, akan dibully yang kedua. Begitulah nasib pertengahan. Tapi orang pertengahan ini jiwanya lapang sekali, dadanya luas, ya, hidupnya sangat bahagia. Ya. Ya. Siapa yang biasanya tidak, ini aneh kasih clue-nya biar tambah jelas. Yang biasanya tidak jarang ingkar kepada pemimpin. Imam Sya'rani kasih bocoran dalam kitab Aminan Al-Kubra, dalam kitab Al-Matbuliyah. Mereka kebanyakan adalah para sufi arifin. Sufi dan arifin. Lalu siapa? Ini versi ulama yang lain. Siapa yang paling banyak ngeritik pemerintah, ngeritik pemimpin, karena dia kemudian mengerti ilmu ini misalnya, dia mengkritisi dengan ilmunya. Biasanya orang-orang aktivis politik. Jadi bisa dibedain? Jadi kenapa ada ulama, dia ngkritisi pemimpin, mungkin dia aktivis. Kenapa ada ulama, dia tetap mendoakan atau malah dia baik-baikan sama pemimpin? Mungkin dia seorang sufi. Sufi itu dia nggak musuhin siapa-siapa. Bahkan orang yang musuhin dia nggak musuhin. Orang yang musuhin dia nggak musuhin gimana? Tahu kan buktinya? Abul Abbas Al-Mursi dibid'ahkan, dikafirkan, dizindikan oleh kakek Imam Ahmad Ibn Athaillah Sekandari, tapi dia nggak balas kan? Buahnya, cucunya orang itu menjadi murid Imam Al-Mursi. Jadi ini bocoran ke depan nih. Ke depan antum akan ngelihat itu semua. Ulama-ulama, contoh nih. Kenapa Habibna Lutfi dekat dengan pemerintah? Padahal dia Habib. Sedangkan Habib satu lagi jauh dengan pemerintah. Yaitu mauqifnya seperti begitu. Kalau kita paham begini, kita cukup mengatakan, oh begitu ya Allah. Ya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah begitu aja. Antum gak boleh berprasangka kepada Habib yang kedua dan yang pertama. Mereka punya pandangan yang mereka punya hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham maksudnya? Ya. Bisa susah nggak berpikir begini, mauqif begini? Susah ya? Susah nanti kalau 2023, 2024. Sekarang mumpung belum. Kita sampaikan dari sekarang. Dan antum jangan coba-coba giring aneh untuk pro salah satunya. Ya. Saya tendang nanti dari ribat. Ya. Tinggal bilang ke sini Musa, orang nggak usah ikut ngaji. Buang. Gitu. Karena thariqah kita, manhaj yang wasati, kita nggak mau campur tangan. Islam tidak terpisah dari politik. Benar. Giliran NU berpolitik, kenapa antum marah? Emang Islam antum doang yang boleh berpolitik? Itu pertanyaan orang ke saya. Ya juga ya. Benar kan? Islam nggak boleh pisah dari politik, Ustaz. Loh iya. Giliran NU berpolitik, kembali lo ke kita. Terus kalau ente berpolitik, siapa ente? Ya, kan jadi begitu. Jadi kita yang adil. Giliran kita ngomong politik, kita anggap Islam tidak boleh pisah dari politik. Lembaga Islam terbesar di Indonesia kan NU Muhammadiyah. Mereka yang paling berhak bicara politik seharusnya. Maksud saya begitu, ya. Udah mulai waras. Ya, saya dikata-katain sama jamaah. Ustadz, kita diajarin sama dia. Ya nggak apa-apa sih diajarin, terima kasih, thank you ya. Ustadz, Islam nggak boleh pisah dari politik. Emang ente doang yang tahu? Aneh dulu tahu kali. Ya, kita politik banyak di rumah kita, banyak di perpus kita. Yang paling bagus itu kan Al-Riyasi, dia metodologisnya ada di situ. Kalau Al-Mawardi kan sistemnya sudah kuno itu. Ahkam Sultaniyah dulu kan saya ngajar itu waktu saya S1. Sahabat-sahabat kita dari jiran, mereka kalau dulu sekolah di syariah, praktek bacanya kan Al-Ahkam Sultaniyah. Ngajinya masih apa sama kita.
Ya, alhamdulillah pada lolos itu alhamdulillah biiznillah bi barakatillah. Di situ saya paham. Sistem al-ahkam al-sultaniyah di kitab Wardi itu sudah kuno, nggak relevan untuk zaman now. Terus yang cocok mana? Ah, ternyata Imam Wardi ini imam furu, imam ahli furu. Dia kan punya kitab Al-Hawi ya. Itu terkenal tuh. Antum ngerti Hawi boleh fatwa. Siapa yang ngerti Hawi di sini? Ya. Ada kitab yang metodologis memahami hukum muamalat khususnya. Bisa diulang. Ruwaim dari Junaid. Imam Ruwaim ngambil dari Junaid. Junaid ngambil dari Ma'ruf al-Kharqi. Terus Syria Sakti dulu baru. Syariah Sakti ya. Sebenarnya Ruwaim pernah ketemu juga Syariah Sakti ya. Tapi dia ngambil ilmunya banyak kepada Junaid. Ulangi, Ruwaim ngambil dari Junaid. Junaid ngambil Syria Sakti. ya Syariah Sakti ngambil dari Ma'ruf al-Kharqi, Dawud at-Tai, al-Ajmi, Hasan al-Basri, Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Jadi itu sanad tasawufnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau ngambil dari dua guru, Junaid, Ruwaim. Itu sanadnya. Itulah sebabnya Imam Al-Qushairi, akidahnya kan Asy'ari. Pembukaan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu akidah Asy'ariyah yang diriwayatkan dari Imam Junaid. Apa beliau katakan? Tauhid itu ifradul qidam anil hudus. Mentauhidkan, memisahkan yang qadim dari yang baru. Bismillah. Ifradul qidam anil hudus ada aman. Itulah yang nanti jalan mengenal Allah. Jadi saya memikirkan ya Allah, Imam Junaid ini dan kecanggihan cara berpikir Imam Qushairi memberikan jalan-jalan ma'rifat. Kita ini hudus bukan? Kita nggak akan pernah wusul kepada Allah dengan kehudusan ini. Maka harus ada sesuatu yang ditiupkan dari kodimiahnya. Tapi ini bukan kodim.
yang ditiupkan dari konimiahnya ada pada diri kita, itulah satu-satu jalan untuk usul kepada Allah secara sempurna. Inilah yang disalahfahami dari kajian-kajian saya. Bahwa kita mengatakan manusia zahirnya dicipta, batinnya ditiupkan. Dia nggak bisa bedain tiupan dengan khalaqa. Ya, kita buka ya nanti. Ba'da maghrib kita buka tentang yang kita pernah bahas kemarin di Ahad sore. Ya, mungkin sebagian tidak datang kan. Biar paham antum gimana cara usul kepada Allah sebenarnya. Secara teoritis dulu. Secara ma'rifat dulu lah. Baru nanti secara torikohnya, prakteknya dan lain sebagainya. Kata Ma'ruf al-Kharqi, ihfaz lisanak minal madhi kama pujilah, jagalah, tahanlah lisanmu dari madah, memuji tidak pada tempatnya. Sebagaimana engkau menjaganya dari mencela. Karena memuji itu bisa membahayakan kamu atau membahayakan orang yang dipuji. Ada orang nggak senang dipuji. Ada orang yang kalau dipuji berbahaya bagi dia. Kira-kira begitu. Ya, maju lagi. Nuqila 'an al-Harits ibn Asad al-Muhasibi. Imam Harits ibn Asad al-Muhasibi ini imam Sufi sezaman dengan Ahmad ibn Hanbal. Disebut muhasibi karena thariqahnya muhasabah. Setiap hari dia muhasabah. Dia kalau ngelihat orang, dia ngelihat dirinya. Kalau kita ngelihat orang, kelihatan kesalahannya kan. Jadi kalau dia ngelihat orang, yang kelihatan, saya lagi bercermin sama diri saya sendiri. Dia ngamalin hadis al-mu'min mir'atul li akhihi. Ya. An-nawa' kana ala tarfi asba'ihi al-wusta uruqun idza madda ila yadihi ila ta'am fihi syubha daraba alaihi dzalika al-urq. Masyaallah. Jadi beliau ini dikasih tanda sama Allah keringat. Jadi di jari tengahnya itu kalau ada makanan syubhat itu ininya bergetar dan berkeringat. Kalau dia berkeringat, dia langsung diginiin. Dah, jangan dimakan gitu. Ini bab wara namanya. Ya. Karena hukumnya pakai hukum wara. Jadi wara itu apa wara? Meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang samar, karena khawatir terjebak kepada yang haram. Itu satu definisi. Definisi kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, khawatir terjebak kepada yang tidak bermanfaat. Itu wara. Su'ila Shibli. Wah, laku kan nama Shibli kan? Shibli ini temannya Ruwaim. Temannya Ruwaim, tapi Shibli seperguru dengan Hallaj. Seperguru dengan Ruwaim, ngambil ilmu kepada Junaid. Tuh, canggih kan? Jadi muridnya Junaid ini wali semua. Siapa yang jadi muridnya wali gitu. Canggih emang Junaid al-Baghdadi ini. Ya. Makhluk apa itu ya kok bisa bikin orang jadi wali itu? Ya, Shibli ini kemudian meninggal Junaid, dia membersamai Hallaj. Jadi dia ngerti makomnya Hallaj. Tapi karena dipaksa oleh pejabat, oleh Askar Al-Gojo, kalau ada orang yang hadir tidak ngambil barang untuk memukul, untuk ngelempar Hallaj, maka dia akan ikut dieksekusi bersama Hallaj. Maka dia terpaksalah ngambil kayak semacam tisu begitu ya, kapas, dia gulung-gulung. Semua orang melemparnya pakai batu gede, pak. Semuanya hancur mukanya Hallaj. Shibli ngambil kapas. Dia udah bilang minta izin, sambil nangis dia melempar. Apa kata Hallaj? Ketika kena, kata Hallaj, semua yang melempar dengan batu dan ranting tidak ada yang menyakitkan bagiku. Tapi lemparan tisumu, lemparan kapasmu, itu lebih menyakitkan daripada semuanya. Nangis, mereka nangis semua itu. Ya, maka itulah yang disesali oleh Shibli seumur hidupnya sampai wafat. Maka Shibli kalau sudah zikir,
Dia ingat halaj, dia ingat Allah, langsung dia pingsan, fana. Itu Shibli. Kalau enggak dia ngeracau, Shibli. Makanya Ibn Taimiyah, karena Ibn Taimiyah ini melihat Shibli melempar halaj dalam kitab. Kan Ibn Taimiyah nggak sezaman. Ibn Taimiyah 708, wafat ini orang masih abad keempat. Tapi karena dia tidak setuju halaj, kata Ibn Taimiyah, Shibli ini sufi yang benar. Cuma dia kalau lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta kepada Allah, dia ngomong ngelantur, namanya syatahat. Ini kata siapa? Kata Ibn Taimiyah. Jadi Ibn Taimiyah juga dia pronya sama sufi yang anti mahalaj. Tapi kan habis itu Ibn Taimiyah ngikutin halaj juga separuh, ya enggak? Sadri, ya, itu jelas itu teksnya. Gimana teman-teman? Kita kalau diperdengarkan kisah-kisah begitu gimana? Ya, dahsyat-dahsyat mereka ya. Tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang merasa dirinya biasa di zamannya. Baru luar biasa setelah mereka meninggal dan diceritakan ulang. Gitu, ya. Antum nih masih hidup tuh biasa. Ntar kalau udah meninggal jadi biasa, luar biasa ntar. Begitu juga sama kayak mereka-mereka ini. Ya. Ya Kohar ya. Kohar. Katanya kuliah, Kohar. Beres. Apa kata Imam Shibli tentang wara? Anta tawarra ay tashattata qalbuka 'anillahi tarfata 'ain. Jadi ini sama kayak An-Nuri, tapi ini babnya bab taubah kalau An-Nuri, kalau dia bab wara. Kata Shibli, wara itu engkau menjaga qalbumu dari bercabang sesaat saja dari Allah. Sekedip mata, kamu jaga kolbumu tidak bercabang kepada selain Allah. Karena Allah Maha Cemburu melihat kolbumu. Berapa kali kita bikin Allah cemburu kan? Hari ini udah berkali-kali. Maka kita kalau istighfar tuh seharusnya emang udah termehe-mehe seharusnya. Cuma karena hijabnya besar sekali. Istighfar tuh masih bengong ya kan? Apalagi orang kalau ritual baca rotib itu cuma ritual. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kalau astagfirullah itu pejamin mata, bawakan ke diri, astaghfir. Aku minta agar Allah menghapus dosaku. Kan astaghfir artinya begitu. Ya. Qala Abu Sulaiman ad-Darani al-wara awwaluz zuhdi kama anal qana'ata tarfun minar ridha. Wara itu adalah awal kezuhudan. Jadi zuhud itu dimulai dari wara. Wara itu sebenarnya antum tuh masih pengen. Tapi, ntar jadi nggak manfaat nih gitu. Berarti masih ada hasrat tertahan. Kalau zuhud udah nggak ada rasa. Makanya para sufi dulu, ini terbagi dua ketika dibantu pemerintah. Ada yang nolak, ada yang nerima. Tapi kebanyakan mereka kalau dikasih itu nolak. Tapi antum jangan kayak sekelompok orang, nolak tapi nyesel. Cobalah salafnya. Iya. Jika menerima itu bikin adem, terima aja. Tapi jika menerima itu bikin was-was, bikin fitnah, tolak. Kalau nolak itu bikin antum was-was, galau. Kenapa nggak diterima aja? Udah terima aja. Ya, kan boleh tuh nerima? Boleh-boleh aja. Cuma saya salut dengan beberapa sahabat-sahabat saya di pesantren-pesantren di Banten, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, ada juga yang saya dengar begitu. Ya. Lombok, itu mereka nggak mau nerima dari pemerintah. Walaupun dia tahu pemerintahnya nggak salah gitu. Kita tanya alasannya apa? Ya begitu dulu kiaiku mendauhkan gitu. Oh, berarti nggak ada alasannya. Yang ada alasannya yang saya cari. Kalau yang ada alasan tuh yang ngelarang PNS. Tuh kiai, salah satu gurunya Pak Kiai itu ngelarang masuk PNS. Alasannya ada, tapi aneh nggak usah sebut. Ntar antum nggak mau masuk PNS lagi. Masuk aja PNS. Ya. Suila Yahya ibn Mu'az. Yahya bin Mu'az ini nama lengkapnya Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal Rabbnya. Sekarang dia punya kalam lain. Apa kalam dia? Al-wara'u, wara' itu al-wukufu ala haddil ilmi min ghairi ta'wil.
kamu mengikuti batas-batas pengetahuanmu, norma-norma di pengetahuanmu tanpa ngeles. Takwil itu saya artikan ngeles. Atau takwil, ya, mengakal-ngakali. Su'il al-Khawwas anil wara. Ya. Imam Khawwas ditanya mengenai wara. Alla yatakallam al-'abdu illa bil haqq ghadaba aw radiya wa yakun ihtimamuhu bima yarda Allah tabaraka wa ta'ala. Wara itu kata Al-Khawwas, kamu tidak berbicara kecuali kamu marah ataupun saat kamu tidak marah. Bisa nggak begitu? Antum lagi marah tuh ngomongnya bener. Salah. Bisa nggak? Potensi bisa. Bisa lah, masa nggak bisa? Nah, ini ada kisah unik nih. Kita ringkas saja sanadnya. Sami'tu Ibnul Jalla yaqulu 'arif man aqama bi Makkah 30 sanah wa lam yashra' min ma'i Zamzam illa min ma'in istaqahu bi rakwatihi wa risha'ihi wa lam yatanawal min ta'amin juliba min Misra syai'an. Waduh, berat juga ini. Ini ilustrasi gini. Kata Ibnu Jalla, saya kenal di Mekah itu ada orang 30 tahun nggak pernah minum kayak antum minum air Zam-Zam itu. Kalau ada gelasnya kan blok gitu ya. Kalau dia dulu, jangan dibayangkan air Zam-Zam seperti mudah sekarang. Dulu itu ada sumur tua. Dia ambil pakai apa? Ntar dia ambil ke tangannya kayak tentara Tolut itu loh. Dia minum dikit-dikit. Sebatas itu udah dicukup. Dia nggak mau pakai alat gayung yang dia dibawa dari Mesir. Dulu disebut dari Mesir. Ini contoh wara ulama tertentu. Ini jangan dipertentangkan dengan hadis yang ada mengenai hadis sahih di Kutubus Sittah bahwa beda mukmin munafik saat minum air Zam-Zam. Ada kan? Kalau munafik mikir airnya rasanya hambar-hambar aja kok. Ya kan? Kalau mukmin nggak. 3 teguk pertama dia pelan-pelan. 3 teguk pertama. Yang keempat dia minum seperti orang kehausan karena meyakini itulah saat doa mustajab. Jadi antum minum tuh doa di dalam. Ya Allah, jadikan ilmu hadisku seperti Imam Zahabi misalnya gitu ya. Kayaknya udah nggak mungkin deh. Mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Imam Zahabi aja bisa kok. Di zaman nggak ada aplikasi hadis. Sekarang udah ada kitab-kitab yang diaplikasikan. Malah sekarang loading bedanya Imam Zahabi hafal, ente nggak hafal. Itu aja bedanya. Ya kan sudah dibenerin, sudah ditegur ya kan? Ya sudahlah, cukup teguran kita cukup sekali 2 kali. Nggak usah sering-sering. Qala al-Khawwas al-wara'u dalilul khauf wal khauf dalilul ma'rifah wal ma'rifah dalilul qurbah. Wara itu indikasi ada rasa takut di hati. Takut itu indikasi ada ma'rifat di kalbu. Dan ma'rifat itu tanda kalau kita kenal. Antum kalau bisa cerita tentang seseorang, berarti kenal toh? Bisa detail, tanda apa? Dekat. Maka orang yang bisa cerita tentang Allah, baik namanya, sifatnya, fiilnya, bahkan tentang zatnya, itu orangnya apa? Orang dekat, gitu. Orang dalam lah kira-kira gitu. Kalau orang dalam gimana? Dia punya hak yang tidak ada dipunyai hak orang lain. Kira-kira seperti itu. Cuma mohon maaf ya yang belum diizinkan hadir. Ya teman-teman mencoba untuk menjaga karena masih masa apa? PPKM. Ya. Kita yang di Bang Dik pun, yang di Al-Badar pun syaratnya vaksin kan? Tapi kayaknya ada juga yang nggak vaksin tuh kayaknya. Ya, tapi banyak kan udah vaksinnya, alhamdulillah. Habis itu ada zuhud, ada sabar. Ya. Ini sudah masuk ke bab-bab. Sebenarnya di belakang itu ada lagi bab tawakal, itu canggih sekali ntar. Ada bab syukur,
ada fana bako nanti di belakang. Di bab 61-nya. Jadi mulai dari bab yang tadi sampai ke belakang dia persoalan ahwal makomat. Puncaknya nanti fana dan bako. Dan dia mewanti-wanti ada orang yang belum sampai di suatu makom, cuma karena dengar-dengar dari orang atau karena diceritakan orang atau karena ngelihat orang, dia kayak sudah terasuki oleh rasa itu. Namanya tasannu, dibuat-buat. Pura-pura waro gitu. Pura-pura tawakal, padahal hatinya galau. Ya. Pura-pura tawakal, dikira tawakal itu nggak kerja. Bedain tawakal itu beda dengan tidak bekerja. Ya. Tawakul kerja, zohirnya mengambil asbab, batinnya bergantung kepada yang menciptakan sebab. Itu namanya tawakal. Kalau takasul, kan mirip ya? Tawakul, takasul. Takasul itu meninggalkan asbab terus bilang, Allah sudah menjamin aku. Gaya ente. Jangan gitulah. Orang mau sekolah aja, mau dapat ilmu, perlu belajar ketemu guru. Walaupun nanti antum diajarkan cara koneksi batin. Ilmu yang didapat di kitab tidak tergantikan dengan koneksi batin. Jadi tetap harus belajar ngaji kitab. Ngaji bersanad itu wajib. Sebenarnya udah dipakai sama LDI, ilmu mankul. Cuma mankulnya ala-ala dia aja. Kitab apa yang dipakai? Dia pakai buku Quran, pakai Sahih Bukhari, tapi ala dia. Dan mengatakan cuma dia aja yang dapat sanad begitu. Emang dunia dia doang yang ngerti kan? Sebenarnya untuk prinsip sanad, LDI itu udah bagus. Cuma sayang. Ya, ada tanattu, halakal mutanatti'un dalam Sahih Bukhari. Celaka orang yang berlebih-lebihan. Terlalu ekstrim dalam bab toharoh, ya kan? Toharoh mereka kan terlalu berlebihan. Syahadat ente belum benar, harus disempurnakan. Emang cuma dia salah satunya jalur untuk syahadat benar kan? Nggak mungkin. Wali aja nggak ngomong begitu kok ya. Ini nggak wali ngomong begitu. Gimana? Sidi Musa, khalas? Fi soal, ada yang mau ditanyakan? Yang di sini? Gimana, Rokin? Fi soal. Senyum-senyum aja Rokin. Kayaknya mau kawin antum nih. Gimana Pak Ide? Bener kan nama antum Ide kan? Siap. Tuh. Ya. Ide baik, ide buruk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama terima kasih Bu ya. Bolehlah saya doakan Bu ya, mudah-mudahan Bu ya sehat selalu. Amin, amin ya Rabb. Amin Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan selalu bersama keluarga. Amin ya Rabb. Satu hal saja yang ingin saya tanyakan Bu ya, bahwa dalam seperti orang awam Bu ya, belajar tasawuf, kemudian dia pernah menyampaikan di tanggal jurang kemarin tingkatan usul. Apakah tingkatan usul itu sama dengan tingkatan kita bermakrifat kepada Allah? Yang kedua, tingkatan bermakrifat dalam hati saya akhir-akhir ini Bu ya, saya di yang rendah aja deh Bu ya. Ruangan saya di pojok aja deh Bu ya. Yang penting bisa masuk mengenal Allah saja sudah cukup ya. Nggak perlu saya sampai tinggi-tinggi gitu ya. Itu rasa minggu-minggu ini gitu ya. Iya. Tadi sih Bu ya. Saya bagian yang rendah aja deh Bu ya. Ya. Jadi Pak Ide nanyain tentang apakah wusul yang kita jelaskan di kajian hikam. Kan wusul itu sampai. Apa yang sampai? Kesadaran diri kepada Allah. Ada kesadaran nama Allah sudah masuk ke dalam diri kita. Kadang-kadang beberapa orang dia merasakan alam semesta ini menyebut nama Allah. Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting di kolbunya. Diri dia dan alam itu sebenarnya satu. Jika dia mendengarkan nama Allah di sini, sebenarnya di luar itu juga nyebut nama Allah. Jika dia terdengar ada pohon-pohon menyebut nama Allah, sebenarnya itu bunyi dalam dirinya. Cuma Allah pantulkan lewat pohon, lewat hewan. Kenapa? Jawabannya adalah al-insan alamun saghir. Manusia itu alam kecil. Pantulan aja di sini, chipnya di kita. Spirit alam itu kita.
Nggak ada kita, nggak ada alam semesta ini. Kiamat sudah. Kalau nggak ada orang beriman, kiamat alam semesta. Oke? Yang nomor 2, af'al, menyadari bahwa semua ini peran Allah semua. Kita sadar kita ini semua berhutang jasa kepada Allah. Itu makna usul yang kedua. Ini Allah semua kok. Maka kalau kita punya fulus, punya ini, punya itu, kita ngerasa apa? Ini punya Allah kok. Hatta tubuh ini, bukan kita kan yang numbuhin, gedein. Maka di situ ada kesadaran. Tidak adalah yang berbuat kecuali Allah. Itu usul fil af'al. Kesadaran kepada af'al Allah. Nama dan af'al ini, ulama beda pendapat mana yang lebih tinggi. Kalau saya nama dulu baru af'al. Karena af'al sudah mulai di makna. Kalau nama baru simbol. Baru sebutan. Kalau af'al itulah zikir yang levelnya sudah menengah. Itu udah mulai nikmat tuh. Antum kalau ingat jasa seseorang, itu bisa jatuh cinta loh sama orang itu. Kalau dia lawan jenis. Kalau dia sesama jenis, kita senang aja sama dia. Ya enggak? Kita mau anggap dia kayak saudara. Kenapa? Tiba-tiba dia ngirim kita bantuan. Ya, al-insan majbulun biman ahsana ilaih. Kita ini akan terikat oleh orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Baik doa, baik sokongan, baik pengajaran. Yang paling mahal kan ilmu. Kenapa guru-guru dicintai oleh muridnya tanpa hitungan duit, tanpa hitungan waktu? Karena gurunya mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dihitung dengan waktu dan duit. Benar nggak? Itu sebabnya Abu Bakar sudah sampai kepada pemahaman itu. Dia katakan, ya Rab, semua hartaku milik Rasulullah. Karena Rasulullah itu wakil engkau. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ardi, milik Allah yang di langit, yang di bumi. Ini kan di langit, di bumi. Ini milik Rasul ini sebenarnya. Gitu. Berat nggak tuh? Makanya Sayyidina Ibnu Umar, kalau ada orang minta pakai nama Allah langsung dikasih. Sayyidina Abdullah bin Umar